Di pencarian Google, istilah sembilan naga ya, merujuk ke mereka yang punya pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Bahkan katanya juga mengatur hukum dan permainan politik di Indonesia. Mereka ini katanya bukan kelompok usaha atau organisasi. Anggotanya juga tidak diketahui pasti. Tapi, aku sendiri nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Irsad Rahman dari kelompok 5 Matkul MKM. Di sini saya sedang bersama Kak Mufid. Selamat siang Kak Mufid. Selamat siang Irsyad. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diluangkan untuk dapat diwawancarai kali ini ya Kak. Sebenarnya Kak Mufid ini merupakan mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2022, which is sekarang udah semester 5. Dan mungkin karena Kak Mufid merupakan mahasiswa ilmu pemerintahan, jadinya diskusi kita kali ini mengarah ke pemerintahan ya Kak. Oke, baik. Mungkin langsung aja pada pertanyaan pertama ya Kak. Presiden kita kan baru nih ya Kak, jadi belum bisa dinilai bagaimana kinerja mereka. Maka kita akan flashback sedikit ke belakang ya Kak, mengenai pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut Kakak sendiri, bagaimana kinerja Presiden Jokowi selama menjabat selama 2 periode 10 tahun ya Kak? Apa sih kelebihan dan kekurangan beliau selama menjabat? Oke, jadi selama periode Jokowi kemarin sebenarnya cukup banyak ini hal-hal positif yang dihadirkan oleh Jokowi sendiri. Yang pertama itu adalah di bidang diplomasi publik mereka sendiri. Yang mana pada bidang diplomasi sendiri, itu Indonesia itu banyak sekali menjadi tuan rumah di acara-acara internasional seperti KTT 20, terus seperti Asian Games dan acara-acara internasional lainnya juga gitu. Lalu yang kedua adalah koordinasi antara eksekutif dengan legislatif di masa Jokowi kemarin itu juga terjalin dengan sangat-sangat signifikan gitu ya. Dalam artian koordinasi antara kedua lembaga tersebut itu tuh sangat mudah, sangat lancar gitu. Itu juga disebabkan karena keadaan koalisi gemuk di era Jokowi kemarin. Lalu juga di era Jokowi kemarin itu banyak banget program-program pembangunan infrastruktur gitu yang membantu peningkatan perekonomian masyarakat juga. Nah, untuk sisi negatifnya sendiri, ya tadi karena adanya koalisi gemuk sendiri, jadi di mana koalisi gemuk itu kondisi di mana di parlemen sendiri itu ada sebuah koalisi yang mendominasi gitu. Yang dimana itu dengan adanya dominasi koalisi tersebut itu tuh membuat ruang di dalam parlemen itu tuh tidak debatable gitu. Apabila Jokowi ini menggunakan atau merumuskan sebuah rancangan undang-undang ataupun sebuah undang-undang peraturan, itu tuh akan lebih mudah diakses oleh parlemen karena tadi keadaan koalisi gemuk tadi. Itu dengan keadaan kondisi koalisi yang gemuk tadi itu tuh bisa mengurangi tadi ruang parlemen untuk saling beradu argumen menentukan mana baik dan buruknya sebuah undang-undang. Lalu keburukan keduanya adalah tadi dengan masifnya pembangunan infrastruktur juga itu tuh menyebabkan tingginya hutang di era Jokowi kemarin. Kalau nggak salah tuh sempat mencapai angka 8.000 triliun atau 8,berapa triliun gitu lupa. Kayak gitu itu tingginya. Lalu juga di masa Jokowi juga di akhirnya kan dia dikenal sebagai yang tukang otak-atik konstitusi negara juga kan, yang dimana dia memasukkan anaknya itu dengan secara paksa ke dalam penyalonan wakil presiden kemarin gitu sih. Mungkin ya Kak, karena kan tadi udah sempat dimention tentang utang negara Indonesia yang terus meningkat selama pemerintahan Jokowi ya Kak. Menurut Kakak itu kebijakan tersebut itu benar atau perlu diperbaiki lagi, karena kan mengingat juga pembangunan infrastruktur tadi yang Kakak sebutkan itu masing-masingnya terjadi di situ. Apakah itu benar atau mungkin perlu diperbaiki dengan cara yang lain? Adakah cara lain untuk memperbaiki?
Oke, jadi terkait dengan hutang sendiri sebenarnya kita nggak bisa tutup mata sendiri ya, karena hutang ini juga menjadi sumber masuk ke negara yang paling mudah didapatkan juga gitu. Dengan hutang tersebut, pemerintah tuh bisa dengan gencar melakukan program-program yang sudah dibawanya kayak program pembangunan, program pemberdayaan dan segala macamnya. Yang dimana pada akhirnya program-program tersebut itu ditujukan untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat juga nantinya. Nah, namun jika hutang tadi itu melebar ataupun terus meningkat, itu nantinya akan memberatkan masyarakat ataupun warga negara di kemudian harinya gitu. Mungkin cara yang dapat dilakukan untuk supaya nggak terlalu tergantungan dengan hutang, itu Indonesia bisa menggunakan aset-aset negara ya, seperti mengeluarkan surat berharga negara untuk mendapatkan pinjaman dalam negeri, terus juga bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alamnya, supaya masyarakat Indonesia bisa swasembada dalam pendanaan itu sendiri, jadi nggak bergantung lagi kepada hutang dunia. Tapi Kak, menurut yang saya baca, saya dapat info ini dari beberapa sumber ya Kak. Utang Indonesia ini masuknya ke aset negara itu tadi yang Kakak sebutkan tadi. Jadi itu apakah salah atau sebenarnya kalau dibilang hutang itu masuk ke dalam aset atau tidak, ya karena jika sudah menjadi sebuah kebijakan atau menjadi sebuah produk, itu tentu menjadi aset sendiri. Namun bisa dilihat dari beberapa kasus negara di luar sana, seperti di Sri Lanka kalau nggak salah, Sri Lanka ini juga menggunakan kreditur utang asing sebagai salah satu pemasukan utamanya, di mana mereka juga membangun sebuah dermaga dan sebuah pelabuhan menggunakan hutang dari Cina. Nah, hutang tersebut tentunya kan harus dibayar dari kemudian hari juga kan. Nah, si Sri Lanka ini kalau nggak salah itu dia tidak mampu membayar hutang tersebut, dan akhirnya aset yang dimiliki Sri Lanka tersebut yang berupa dermaga atau pelabuhan itu akhirnya diambil alih oleh si pemilik modal tadi, si Cina tadi, kayak gitu. berarti jika mengacu pada contoh yang Kakak berikan tadi Sri Lanka, mungkin utang Indonesia ini juga pasti bakal berdampak banget buat pemerintahan selanjutnya ya Kak. Betul banget. Berarti apa kira-kira poin penting yang bisa di-highlight pemerintahan selanjutnya, poin kekurangan yang bisa di-highlight dan diperbaiki oleh pemerintahan selanjutnya? Jadi mungkin buat pemerintahan daerah selanjutnya ya di era Pak Prabowo ini, mungkin yang pertama ini bisa dibenahi dulu dengan sistem utang negaranya. Jadi mana sistem utang negara yang udah ada ini tolong dibenahi dulu, dipetakan dulu biar agar efisien, biar juga lebih tepat sasaran, dan juga dengan baiklah penggunaannya gitu. Enggak benar serta-merta penggunaan utang ini sebagai program politik saja gitu. Jadi kita tahu juga sebenarnya program unggulan yang digaungkan oleh Pak Prabowo juga kan makan siang gratis ya. Dan di info terbaru juga pun ya makan siang gratis ini juga dipakai menggunakan utang negara gitu. Mungkin next time bisa lebih di-aware lagi, bisa lebih hati-hati lagi dalam menggunakan utang negara, karena utang negara ini benar-benar riskan banget. Apabila kita nggak bisa mampu bayar, pasti ada hal yang harus dibayar lainnya selain uang nanti, bisa berupa aset negara maupun aset-aset lainnya gitu loh di masa depan nanti gitu. Keren banget sih Kak jawabannya. Mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Kan tadi sempat di-mention juga beberapa kebijakan yang akan dibawa oleh Presiden saat ini, Presiden Prabowo ya Kak. Menurut Kakak, kemanakah Indonesia ini akan dibawa pemerintahnya oleh pemerintahan Presiden sekarang? Oke, jadi dari pandangan aku pribadi, Prabowo ini akan membawa Indonesia itu menuju ke era yang lebih bersih lagi lah. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari beberapa berita terakhir itu banyak penangkapan menteri-menteri ataupun jajaran pemimpin yang terlibat dengan kasus-kasus sebelumnya, kayak yang pinjol dari Kominfo waktu itu, terus juga sekarang juga lagi Kemendak lagi di sidak-sidak juga, dan beberapa pembenahan di internal pemerintah sendiri. Dan berhubung pemerintah Prabowo sendiri jadi dari kalangan militer ya, tidak menutup kemungkinan bahwa negara ini akan dibawa menuju ke arah militer juga, di mana memiliki sifat yang keras dan
akan dominasi ataupun akan mendapat pengaruh yang lebih tinggi lagi dari militer, kekuatan militer kayak gitu. Akankah kembali lagi ke pemerintahan Soeharto? Kita nggak tahu ya, mungkin bisa saja dapat terjadi lagi. Namun biar nggak terjadi lagi ya kita sebagai masyarakat juga harus bisa kritis juga akan dengan kebijakan-kebijakan atau gerak-gerik politik yang dibawa supaya tidak terjadi di tragedi-tragedi yang di masa lalu terjadi dan tidak terjadi terulang kembali kayak gitu. Masyarakat harus kritis. Betul. Tapi sekarang berbagai partai politik ini malah berkoalisi dengan Prabowo, Kak. Itu kan tidak adanya apa itu namanya oposisi, ya oposisi. Itu bagaimana caranya Kak? Untuk kita tetap bisa menjadi watchdog buat pemerintahan seperti itu. Oke, jadi karena perwakilan rakyat sendiri itu berkoalisi atau bekerjasama dengan pemerintah yang otoriter yang memiliki kuasa lebih, maka dari itu jangan takut untuk kita berdiri sendiri sebagai masyarakat, di mana kita bisa menggunakan gerakan-gerakan kolektif sebagai bentuk unjuk rasa kepada pemerintah apabila kita sebagai masyarakat ini merasa dirugikan atau merasa pemerintahnya sewenang-wenang terhadap perlakuannya kepada masyarakat gitu. Jadi tanpa melalui representatif, tanpa melalui perwakilan, masyarakat itu bisa menggunakan gerakan kolektif tadi buat menuntut keadilan ataupun menuntut hak-haknya yang tidak ditepati oleh pemerintah kayak gitu. Negara demonstrasi ya. Betul. Tapi ini Kak, secara kita hidup di Indonesia, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia ini terdapat sistem yang namanya oligarki, Kak. Nah, menurut Kak, bagaimana sistem ini bisa berjalan di tengah kondisi Indonesia yang notabene merupakan negara demokratis? Oke, jadi kita tilik dulu nih asal-usul dari oligarki sendiri. Dari kata bahasa sendiri, oligarki itu merupakan keadaan di mana segelintir orang ini mendominasi beberapa faktor strategis seperti faktor ekonomi dan faktor politik, kayak gitu. Kenapa bisa extend sampai sekarang? Yaitu karena udah ada bibit-bibitnya dari era-era dulu, di mana mereka menjaga legitimasinya melalui keturunan-keturunannya, melalui keturunan-keturunannya ataupun melalui kerabat-kerabatnya. Dan di mana dengan udahnya menjamur dari zaman dahulu itu udah mengikat mereka, udah mengakar gitu loh. Dan karena akar itu udah benar-benar pakam di dalam tanah, akhirnya di era sekarang yang era demokrasi itu ya itu bukan menjadi hal tantangan yang terlalu berat untuk mereka, untuk oligarki sendiri bertahan, karena kita di sektor-sektor tersebut sudah dikuasai oleh kerabat-kerabat mereka, oleh kenalan mereka. Jadi demokrasi ini nggak menjadi halangan lagi lah buat mereka, karena ya mereka sudah menguasai sektor-sektor tersebut. Kalau masif terjadi gitu di era demokrasi, pasti mereka bakal bertahan banget ya Kak, oligarki. Ya, itu balik lagi karena emang di situ menuntut peran masyarakat secara lebih sih. Masyarakat tuh harus benar-benar lebih kuat lagi, bisa lebih kritis lagi gitu loh. Karena apa ya? Karena kalau bukan masyarakat siapa lagi? Kalau kita tidak bisa mempercayai pemerintah yang sudah korup, yang sudah nepotis atau kolusi dan segala macam. Berarti memang peran masyarakat ini diharapkan untuk dapat menjadi oposisi juga. Iya, betul. Bagaimana prediksi Anda mengenai kondisi tata kelola di bidang yudikatif dan legislatif jika Prabowo memimpin untuk periode selanjutnya? Jadi prediksi aku pribadi ya dari yudikatif dan legislatif dan kayak gimana, mungkin akan tadi mendapat beberapa pengaruh dari dunia militer ya sepertinya. Kayak dari hukumnya mungkin akan menggunakan hukum militer, dan juga untuk legislatifnya mungkin akan mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan segelintir juga, karena kita juga kan di era Prabowo ini kan banyak juga kan mengaitkan oligarki itu keluar oligarki tambang juga gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasannya legislatif dan yudikatif ini akan banyak mendapat intervensi dari pemerintah sendiri. Akankah bertahan oligarki ini di masa pemerintahan Prabowo? Mengingatkan kabinet-kabinet yang sekarang disusun ini sempat ada perspektif dari masyarakat ini merupakan kabinet terima kasih, di mana banyak susunan kabinet itu merupakan balas budi. benar.
Jadi menurut aku pribadi iya ini akan tetap eksis, ini oligarki ini akan terus berjalan sampai kita tidak tahu sampai kapan ya teman-teman semua. Tapi yang pasti kita sebagai masyarakat juga benar-benar tadi kita harus benar-benar kritis, harus benar-benar bisa mengkoreksi, bisa mengevaluasi, bisa memonitoring juga jalannya sistem pemerintahan supaya oligarki tidak benar-benar over benar-benar sampai melewati batas itu sendiri. Gitu. Jadi memang oligarki pada saat itu tidak bisa dielakkan juga sih sebenarnya. Mungkin tadi kan udah kita bahas kekurangan dan juga kelebihan dari pemerintahan sebelumnya. Mungkin bisa kita flashback lagi, apa sih yang menjadi kelebihan paling menonjol di pemerintahan Jokowi sebelumnya? Jadi dari segala poin yang sudah disebutkan sebelumnya, mungkin yang bisa aku highlight tentang positifnya dari pemerintahan Jokowi sendiri adalah pembangunan infrastruktur itu sendiri. Karena emang nggak bisa dipungkiri ya di era Jokowi sendiri itu tuh pembangunan infrastruktur itu benar-benar gencar banget. Kayak pembangunan tol Trans Sumatera, terus pembangunan transportasi umum di ibu kota, itu tuh benar-benar bisa membantu perekonomian masyarakat berkembang. Yang kita tahu sendiri kalau konektivitas itu terhubung, itu tuh distribusi barang itu tuh akan lebih mudah dilakukan. Dengan distribusi yang mudah dilakukan, maka harga bahan pangan, harga bahan pokok itu akan lebih rendah, akan lebih murah juga. Yang itu juga menguntungkan kepada masyarakat dan perekonomian masyarakat juga. Lalu dengan adanya transportasi publik, transportasi umum, itu juga menjadi salah satu upaya pemerintah juga dalam mengatasi masalah-masalahnya seperti masalah kemacetan dan masalah emisi gas karbon kayak gitu. Jadi emang pada masalah Jokowi ini juga benar-benar harus diapresiasi lah masalah dengan pembangunan infrastruktur pembangunan negara ini. Iya, dan juga mengenai transportasi umum. Itu menurut saya transportasi umum ini menjadi solusi terbaik. Tapi nyatanya pada saat praktek penerapan ini tidak berjalan dengan baik. Itu bagaimana mungkin bisa apa yang dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya juga? Oke, jadi tentunya apabila sebuah kebijakan atau sebuah program berlangsung pada masa pemerintahan sebelumnya tidak berhasil, tentunya pemimpinan selanjutnya akan harus bisa mengevaluasi kekurangan tadi, yang dimana bisa improve apabila terjadi kecacatan di regulasi bisa diperbaiki, apabila kecacatan dalam operasional itu pasti juga bisa diatasi. Yang pasti harus ada koordinasi antar sektor yang saling terhubung gitu. Mungkin pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan akhir kita pada sesi diskusi kali ini. Jadi keren banget sih jawaban-jawaban yang diberikan dari Kak Mufid ini. Terima kasih sebelumnya ya Kak. Oke Kak, karena sudah berakhirnya sih diskusi kita kali ini, maka terima kasih banyak sebelumnya Kak ya. Terima kasih. Sehat, sudah teman-teman semua, sukses selalu ya tugasnya. Mungkin ada kata-kata terakhir Kak buat teman-teman ilmu komunikasi dari ilmu pemerintahan. Buat teman-teman ilmu komunikasi tetap semangat kuliahnya, jangan malas-malasan, jangan sampai bolos juga, karena kalau sekali udah bolos teman-teman pasti akan terus kecanduan akan bolos tersebut. Jadi ya serius kuliahnya, semangat, banggain orang tua. Gokil, mantap. Halo, selamat siang Michael. Dengan saya Divan Julius. Oke, selamat siang Divan Julius. Panggilannya siapa Divan? Lili. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok MK yang kelompok 5 akan membuka pertanyaan terhadap Kak Tomo dari angkatan berapa? Angkatan 2022 dari jurusan ilmu politik. Kita akan menanyakan tentang konsep-konsep politik di Indonesia, oligarki yang ada di Indonesia, dan kepresiden yang ada sekarang saat ini. Oke, bisa dimulai dari Oke, baik, langsung ke pertanyaannya. Karena kan Kak Tomo sendiri adalah salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya. Baik, bagaimana pandangan kakak sendiri mengenai konsep politik Indonesia yang kerap dipengaruhi oleh kepentingan oligarki? Jadi gimana sistem politik di Indonesia yang dipenuhi sama kepentingan oligarki gitu ya. Hari ini mungkin kita perlu bahas dulu sebenarnya oligarki itu apa. Jadi kalau ngomongin oligarki itu sebenarnya memang sebuah sistem politik yang dimana kekuasaan itu dipengaruhi sama kekuatan material gitu. Material itu apa aja? Kekayaan atau bahkan hak
kekuasaan dia yang terukur sifatnya gitu. Dan itu dalam lingkup orang-orang minoritas, dalam bilang elit lah ibaratnya. Jadi sebuah sistem politik yang didominasi sama elit-elit tertentu, elit-elit yang menguasai bidang-bidang yang ada di Indonesia, dan itu berpengaruh sama kekuasaan yang di Indonesia. Nah, kalau misal hari ini kondisinya apakah Indonesia itu diterapkan atau bahkan terjadi sistem di mana ada oligarki politik, itu terjadi teman-teman. Dan bahkan oligarki politik ini sudah dari lama, nggak hanya di Indonesia dan hampir di seluruh dunia. Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Ada fenomena namanya patron klien yang perlu teman-teman tahu juga, yang dimana sebuah politisi akhirnya mencoba untuk melayani pengusaha-pengusaha, misal orang-orang kaya, misal untuk apa? Sebenarnya untuk transaksi pertukaran. Misal ambil contoh, ketika calon mau maju, dia tentu butuh modal, butuh uang, kayak gitu. Nah, uang ini dari mana? Dari elit-elit pengusaha tadi yang saya bilang, barangkali oligarki juga, orang-orang yang menguasai sektor-sektor produksi, barangkali seperti itu. Untuk apa ya? Untuk membantu calon politisi. Kenapa oligarki mau membantu calon politisi untuk menghalangkan atau melancarkan mungkin bisnis-bisnis dari oligarki, melancarkan proyek-proyek atau bahkan memenangkan proyek-proyek oligarki di dalam pemerintahan? Sebenarnya simpelnya gambarannya kayak gitu ya, konstruk gampangnya gitu. Kalau misalkan hari ini hubungan antara mungkin elit-elit tertentu di masyarakat sama pemerintahan yang mungkin pernah berkontestasi di politik, kayak gitu. Ya. Baik, untuk setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Tomo tadi, apakah ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat rezim atau justru karena tekanan oligarki tersebut? Sorry, kalau misal hari ini fenomena yang tadi aku bilang itu adalah memperkuat stabilitas atau pertanyaan untuk memperkuat rezim strategis memperkuat rezim atau justru karena tekanan oligarki tersebut? Strategi yang hari ini terjadi sebenarnya bagiku aku cukup bingung sama pertanyaan, karena kondisinya oligarki, sistem oligarki yang terbentuk itu ya sebenarnya akhirnya membuat Indonesia, mungkin calon-calon politisi Indonesia yang kemarin berkontestasi itu memiliki sebuah modal, memiliki sebuah sokongan dan dukungan gitu. Orientasinya itu kemana? Pasti orientasinya adalah kemenangan. Kalau misalkan apakah itu ditujukan untuk stabilitas politik, tentu hari ini politisi mencoba untuk memenangkan stabilitas politik. Contoh dengan apa? Hari ini eksekutif dan legislatif adalah dua lembaga yang berbeda. Namun setiap partai yang selalu mengusahakan untuk kemenangan di kedua belah pihaknya, tidak hanya di salah satunya. Dan ini kan tentu menjadi catatan. Bahwasanya berarti ada sebuah stabilitas politik yang akhirnya ingin dituju. Ada sebuah stabilitas atau rezim yang baik yang ingin dituju. Rezim yang baik menurut mereka adalah rezim yang stabil, yang sedikit dinamika antar lembaga legislatif dan eksekutif. Akhirnya apa? Ketika mereka memenangkan legislatif, mereka tidak perlu khawatir kalau misalnya mereka akan diserang dari tataran DPR. Mereka akan digagalkan dan itu nggak mungkin terjadi lah. Itu yang akhirnya terjadi lah sebenarnya. Sejauh ini sesuai nggak kira-kira jawabannya itu? Sesuai. Kurang lebih gitu ya. Kewenangan dua. Iya benar. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Kak ya. Menurut Kakak, apakah keputusan-keputusan penting kedua orang ini lebih dipengaruhi oleh kepentingan elit ekonomi dibandingkan kepentingan masyarakat banyak? Dua orang ini siapa gitu? Prabowo dan Prabowo dan Jokowi. Oke, teman-teman yang perlu teman-teman ketahui hari ini, berpolitik itu adalah syarat akan kepentingan. Jadi semuanya itu share. Apa interest lo, ayo kita barengin. Meskipun agak terlihat lucu ya. Aku ambil contoh gini aja. Pada tahun 2019 sampai 2024. 2014 sampai 2019 sampai 2019 sampai 2024. Teman-teman perlu ketahui, Jokowi adalah dua orang yang berbeda pada saat itu. Paruh pertama dia dan paruh kedua itu sangat-sangat berbeda, teman-teman. Paruh pertama terlihat sekali condong dia, bagaimana akhirnya dia menuntaskan pada era kebutuhan masyarakat kecil. Contoh beasiswa, pendidikan yang begitu masif, terus BPJS juga, dan masih banyak lagi bantuan-bantuan sosial yang akhirnya digelontorkan pada paruh pertama. Namun pada paruh kedua terlihat sekali kecondongan dia untuk pada era melegalkan terus melenggangkan adanya titipan-titipan dari oligarki atau titipan-titipan dari elit-elit ekonomi. Misal contohnya apa? UU Cipta Kerja itu meskipun itu lahir dari legislatif, tapi itu kan semua berdasarkan diskusi dengan presiden. UU Cipta Kerja hari ini mengamini bahwasannya sistem outsourcing bisa untuk dilenggangkan di mana-mana. Padahal itu tidak menjamin kesejahteraan dari pekerja. Itu yang pertama. UU Minerba. Hari ini teman-teman kita nggak punya hak untuk mengecek analisis dampak lingkungan. Kalau ada orang mau bikin tambang, padahal itu sangat penting. Kenapa? Karena hari ini kita nggak bisa asal nambang terus. Kita harus memperhatikan ekologi secara jangka panjang. Dan itu dibuat oleh Jokowi untuk pada akhirnya
menuntaskan janji-janji atau kepentingan politik yang menyokong yang kemarin di tahun 2019. Nah, aku balik lagi ngomongin tadi, semua politik itu syarat akan kepentingan. Kalau ngomongin soal Prabowo dan Jokowi, dua orang ini akhirnya apakah berorientasi pada oligarki aja? Menurutku tidak. Kenapa? Karena hari ini mereka juga membutuhkan research, mereka juga membutuhkan sumber daya dari oligarki. Untuk apa? Untuk memenangkan mereka. Gimana? Mereka tuh menang untuk apa? Lihat aja ideologinya mereka. Mereka tuh menang untuk mungkin ya Indonesia yang lebih merdeka, Indonesia yang lebih sejahtera, dan itu adalah tujuannya gitu loh. Dan itu adalah untuk masyarakat tentunya gitu. Karena ini coba programnya Prabowo yang sesimpel makan siang gratis itu menurutku itu adalah program yang untuk masyarakat gitu sebenarnya. Atau bahkan program Prabowo yang bisa menghapuskan utang UMKM kemarin yang teman-teman tahu itu juga sangat-sangat untuk masyarakat kecil. Tapi jangan kaget ketika nanti teman-teman temukan akan ada banyak keputusan, akan ada banyak undang-undang yang akhirnya itu coraknya kelihatan untuk masyarakat elit tertentu aja. Nah itu terus dalam politik itu pasti selalu beriringan. Bagaimana akhirnya kita menindak dan menilai, bagaimana caranya hal tersebut tidak merugikan secara jangka panjang. Itu kayak gitu. Jawaban yang benar-benar membuka wawasan mengenai politik, teman-teman. Selanjutnya, karena Kak Tomo sendiri adalah mahasiswa, bagaimana sudut pandang kakak aliansi Prabowo dan Jokowi memberikan peluang bagi oligarki untuk menguasai sektor-sektor penting pemerintahan dan perekonomian, atau justru sebaliknya, apakah aliansi ini justru memberikan peluang yang lebih inklusif dan demokratis? Oke, aliansi Prabowo dan Jokowi memberikan peluang bagi oligarki untuk menguasai sektor-sektor, atau bahkan lebih sebaliknya, aliansi ini justru memberikan peluang yang lebih inklusif dan demokratis. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misal hari ini fakta oligarki hadir dan lebih jauh untuk dilayani, itu sebenarnya menunjukkan bahwasannya demokrasi kita itu flawed atau bisa dibilang cacat. Atau kalau misalnya kita mau ngecek juga indeks demokrasi Indonesia hari ini flawed democracy gitu. Dalam artian demokrasi yang cacat. Kenapa? Akhirnya karena dia tidak mewakili suara masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat-masyarakat yang tertindas itu tidak diprioritaskan, tapi yang diprioritaskan adalah masyarakat yang membayar mereka, yang membantu mereka dalam kemenangan. Ya dalam artian ada adalah oligarki, elit-elit ekonomi, elit-elit politik. Kalau misalkan hari ini ditanya apakah itu peluang bagi untuk menguasai sektor-sektor pemerintahan dan perekonomian, ya itu benar adanya gitu. Bukan Pak Heria menunjukkan keinklusivitas politik dan demokrasi. Menurutku hari ini kalau bicara persentase, aku berani jamin persentase yang pertama atau dalam artian akan memberikan peluang oligarki untuk menguasai tadi, itu persentasenya pasti di atas 50%. Bicara soal inklusivitas dan demokratis itu pasti di bawah 50%. Jadi secara dominan hari ini ya itu yang menjawab adalah hari ini menunjukkan sistem yang ada sekarang akan lebih memberikan peluang bagi mereka untuk menguasai. Oke. Jadi kurang lebih simpulan gampangnya gitu aja. Iya. Lebih besar ke pemerintahan, ke perekonomian berarti? Iya, sebenarnya lebih besar untuk pada akhirnya pemerintah perekonomian bisa memberikan peluang bagi mereka. Iya, menguasai sektor pemerintah. Lanjut Kak ya. Untuk pertanyaan keempat, apakah menurut kakak hubungan kedua orang tersebut, yakni Pak Prabowo dan Pak Jokowi, teridentifikasi memunculkan ancaman pada prinsip-prinsip demokrasi atau kebebasan berdebat, atau muncul adanya potensi positif dalam stabilitas politik? Oke, ini teman-teman kita bicara soal stabilitas politik ya. Stabilitas politik kan akhirnya kondisi di mana dinamika antara yang memegang kekuasaan dan yang tidak, atau bahkan yang antar pemegang kekuasaan itu cenderung konstruktif atau dibilang tidak pemecah belah atau tidak tendensius. Sehingga apa? Terciptakan situasi politik yang terjadi itu cukup adem ayem lah ibaratnya. Nggak ada yang menolak, nggak ada yang menentang, nggak ada yang pada daerah mengganggu dari dalam sistem. Kalau dari luar sistem itu udah pasti, dari Instagram, misalnya dari sosmed gitu ya, dikritik itu udah pasti. Tapi kalau dari dalam sistem diganggu itu akan mengganggu stabilitas politik. Nah, kondisinya hari ini bicara soal stabilitas politik, kalau di Indonesia emang buruk sih sebenarnya. Kalau ngomongin mau stabil, politik yang mau stabil, berarti demokrasinya harus dikondisikan. Dalam artian demokrasinya pun harus diatur gitu loh. Contohnya dengan apa? Undang-undang ITE. Contohnya dengan apa? Pemenangan kursi parlemen yang bisa dibilang tidak menunjukkan akhirnya sifat oposisi pada lembaga negara itu sendiri. Sehingga bagiku hari ini kalau ngomongin sebenarnya apakah menurut Anda hubungan kedua orang tersebut, Jokowi itu teridentifikasi memunculkan ancaman pada prinsip demokrasi? Betul, benar.
hal itu terjadi pada demokrasi. Tapi bukan berarti selamanya akan menunjukkan fakta tersebut. Kalau bagiku hari ini kalau misalnya apakah Prabowo akan langsung membalikan Indonesia ke zaman 98 sebelum 98, menurutku enggak juga. Enggak akan semudah itu juga. Tapi perlu disadari bahwasannya hari ini di Indonesia tuh apple to apple-nya tuh seperti itu. Ketika lu memprioritaskan stabilitas politik, otomatis harus mengharapkan gimana caranya demokrasi ini coba akhirnya diaturkan, bukan diredupkan ya, tapi diatur gitu. Bener-bener diatur sedemikian rupa dan itu diatur oleh pemerintah atau rezim. Menurutku hari ini itu sebenarnya cenderung ke otokratik. Nama fenomenanya adalah legalisme otokratik. Ketika akhirnya pemerintah rezim itu mencoba untuk mengskemakan legislatif untuk membuat sebuah peraturan. Itu terjadi pada Omnibus Law pada saat itu, terjadi juga pada UU Cipta Kerja dan masih banyak undang-undang lainnya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, cukup dipahami ya. Iya, sangat dipahami. Kemudian menurut kakak pribadi, kebijakan yang dihasilkan oleh dua tokoh ini nantinya akan cenderung lebih menguntungkan oligarki daripada rakyat Indonesia. Apakah kak setuju dengan statement ini? Oke, sebenarnya gini aja teman-teman, contohnya kalau misalkan akan lebih condong mana, aku yakin dua-duanya tetap diupayakan. Tapi kalau misalkan condong mana, aku punya feeling kayaknya ini nggak rasional sih sebenarnya. Tapi adalah momen-momen tertentu yang menunjukkan akhirnya ini akan lebih condong menguntungkan oligarki. Aku ambil contohnya di zaman Jokowi aja. Zaman Jokowi itu sebenarnya akhirnya dia melegalkan banyak banget undang-undang yang akhirnya berpihak pada masyarakat kecil. Pada akhirnya itu juga mengeluarkan kebijakan yang seperti misalnya bantuan sosial, mengeluarkan kebijakan yang seperti bantuan kesehatan, bantuan pendidikan. Menurutku itu bukan coraknya oligarki gitu, tapi adalah coraknya Jokowi atau bahkan partai-partai pengusung Jokowi, barangkali PDIP dan lain sebagainya. Yaitu orientasinya adalah masyarakat dan rakyat kecil. Tapi kalau misal hari ini teman-teman lihat di lain sisi Jokowi juga melanggengkan UU Cipta Kerja, UU ITE, Omnibus Law, Omnibus yang membahas tadi semua. Terus juga dia juga membahas akhirnya UU Minerba yang akhirnya itu sebenarnya tidak berpihak pada masyarakat kecil sama sekali gitu loh. Kalau misalkan ditanya apakah hari ini itu adalah lebih cenderung ini menguntungkan oligarki daripada pada rakyat Indonesia, ada pola-pola yang mengarah ke sana sebenarnya teman-teman. Dilihat dari apa? Dilihat dari bagaimana gemuknya pengusung-pengusung Prabowo, bagaimana masifnya dan bagaimana segencor-gencoran itu teman-teman Prabowo untuk pada akhirnya kampanye, promosi itu di luar, di seluruh Indonesia itu sangat masif gitu. Dilihat dari itu ya dulu, sudah cukup masif dan itu kan ada pola keuangan yang sebenarnya tidak normal gitu bagi aku sebenarnya. Gelontoran uang itu sangat-sangat besar atau bahkan program-program yang dijanjikan itu juga sebenarnya syarat banget akan kebutuhan kepentingan politik dan ekonomi juga. Jadi bisa dibilang mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan condong akhirnya mengarah yang lebih menguntungkan oligarki. Tapi dari sisi tetap akan pasti diusahakan gitu kepada rakyat. Itu kayak gitu. Cukup paham saya sih. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, apakah terdapat keterlibatan media dalam pemberitaan yang cenderung mendukung kepentingan oligarki dalam masa kepemimpinan dua tokoh tersebut? Dan apakah media itu memberikan liputan yang seimbang dan adil atau malah menentang? Ya, hari ini kalau bicara soal politik dan media, justru hari ini pilar keempat dalam demokrasi adalah tentu ya teman-teman dari jurnalis, media dan ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan hari ini mereka itu sebenarnya mempengaruhi apa enggak, sangat mempengaruhi. Bagaimana mereka mencoba untuk blow up suatu fenomena melalui tulisan hasil jurnalis itu sangat bisa dipercaya sama masyarakat karena ya hari ini mereka punya legalitas yang jelas. Mereka sebagai mungkin dalam artian mungkin nggak pilar keempat demokrasi juga dan sebagai penentu juga bahwasannya hari ini orang yang di luar pemerintahan yang bersifat independen dan itu berkaitan untuk membaca soal politik yang ada di Indonesia itu tentu dari media dari jurnalis juga. Hari ini yang mereka mempunyai mempunyai keterlibatan yang penting juga sebenarnya.
dulu tuh ada fenomena di Amerika ketika pada saat itu aku lupa ya, nanti teman-teman bisa langsung cek aja filmnya tuh ada. Jadi ada sebuah jurnalis, ada seorang jurnalis yang akhirnya bisa merubah persepsi seluruh masyarakat yang ada di Amerika untuk berpindah dari partai A partai B karena sesuatu hal yang memang sebenarnya itu adalah permainan dalam konteks komunikasi politik juga, dan itu sangat penting juga teman-teman. Terus kalau hari ini media itu memberikan liputan yang seimbang dan adil ataukah malah menentang, kita tidak bisa ambil kesimpulan pada media Indonesia secara keseluruhan. Ada yang mungkin sebenarnya lebih condong untuk pada akhirnya mungkin yang memberitakan suatu hal-hal yang sebenarnya mungkin condong pada satu pihak tertentu, barangkali misal pihaknya Prabowo atau Jokowi, tapi nggak semuanya juga untuk pada akhirnya condong ke sana. Ada juga kok yang beroposisi media yang pada akhirnya cenderung ya menyampaikan fakta dan data. Jadi hal itu sebenarnya hari ini, dan itu semuanya diberi kebebasan gitu, itu semua diberi hak, media juga punya hak untuk hal itu, karena semuanya boleh menafsirkan fenomena publik apapun itu gitu, sesuai dengan apa yang ada di realita dan fakta. Dan hari ini ya media yang anggaplah condong ke Prabowo atau condong yang ke non Prabowo sekalipun, semuanya punya basis fakta dan data dan serta realita yang memang ada di masyarakat gitu. Cuma namanya tafsiran politik itu berbeda, tafsiran sosial dan tafsiran politik itu bisa berbeda tiap orang, dan itu menurutku adalah bentuk salah satu demokrasi. Berarti hari ini masih ada karena ada perbedaan pendapat itu sendiri. Jadi kurang lebih simpel kayak gitu. Selanjutnya nih, kita tidak asing dengan fenomena politik dinasti yang terjadi di Indonesia saat ini. Mau itu di Instagram, di Twitter, atau bahkan di platform media lainnya, banyak sekali disuarakan mengenai dinasti politik ini sendiri, Kak. Menurut Kakak nih, bagaimana tanggapan Kakak mengenai politik dinasti yang dilakukan oleh Jokowi, kemudian dilanjutkan hingga jabatan Prabowo saat ini? Ya, aku belum cukup berani untuk bilang hari ini dinasti politik itu benar-benar terjadi, karena beberapa waktu lalu sempat diskusi juga dengan dosen akademisi di FHUGM, aku lupa namanya, pun beliau juga mengatakan hal yang sama, bahwasannya kita sepahamkan dulu kalau ngomongin dinasti politik berarti itu adalah sebuah kepentingan personal, kepentingan yang akhirnya output atau end goal-nya adalah keuntungan pribadi. Nah, aku tidak melihat itu terjadi di Jokowi. Anggaplah dia mengupayakan anaknya jadi wakil presiden atau anak-anaknya jadi misal pemerintah di daerah. Aku mungkin lebih melihat itu adalah kebutuhan daripada demand dari oligarki, yang mungkin Jokowi hari ini hanya bisa percaya ke keluarganya. End goal-nya bukan untuk bikin keluarganya kaya, bukan bikin untuk keluarga, ayo kita berkuasa, satu enggak sebenarnya. Tapi aku lebih cenderung melihat ini sebenarnya ada kontrol dari oligarki atau kontrol dari orang yang dibalik belakang Jokowi. Artinya kesimpulannya adalah aku belum melihat itu adalah upaya yang dilakukan Jokowi untuk melanggengkan secara terus-menerus hasrat pribadinya, itu enggak. Yang dipikirkan menurutku adalah hari ini demand dan hasrat dari teman-teman dan oligarki dan dari pihak yang ada di lingkup Jokowi. Kalau bagiku hari ini kondisinya seperti itu. Cuma bagaimana dampak ketika memang ada politik dinasti terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem politik di Indonesia? Ya tentu hari ini kita sangat-sangat kecewa sebenarnya itu. KKN, kolusi dan nepotisme, mungkin nepotisme terlebih dahulu. Nepotisme kan hari ini sangat membuat masyarakat resah juga. Hari ini semua masyarakat harusnya memiliki hak yang sama, memiliki pada era kewenangan yang harus dilegitimasi sama negara. Kalau hari ini semua pihak yang terlibat hanya orang itu aja, hanya orang yang mungkin dekat dengan kekuasaan, hanya orang yang mungkin tidak mulai dari nol seperti kita sekarang ini ya barangkali ya, itu kan akhirnya menunjukkan bahwasannya ada ketidakadilan yang terjadi. Ada ketidakadilan dalam konteks berpolitik barangkali yang terjadi, sehingga apa bicara soal kepercayaan publik pada pemerintah itu akan terganggu. Mungkin dari Jokowi kemarin narasi-narasi dari orang-orang yang berpolitik di bagian Jokowi bilang hari ini kalau emang itu dinasti politik ya udah jangan dipilih. Nah, padahal itu nggak sesimpel itu. Jokowi dan beberapa kroni-kroninya itu mengupayakan bagaimana caranya Gibran ini bisa lolos melalui proses-proses hukum yang mungkin kontroversial juga di MK. Menurutku maksudnya kalau ngomongin soal kecurangan dan nepotisme itu terjadi, tapi kalau bicara soal dinasti politik menurutku tidak. Jadi
pribadi tetap salah, tapi bukan berarti itu ada dinasti politik. Karena kalau dinasti politik pasti orientasinya bagiku adalah orientasinya adalah oke, untuk keuntungan pribadi, oke, untuk biar keluarga kita sejahtera dalam 50 tahun ke depan. Nah itu Jokowi itu nggak kayak gitu. Tapi Jokowi bicara soal bagaimana dia bisa membawa kepentingan orang-orangnya, tapi dia mempercayai hari ini orang-orang yang dia bisa percaya tidak jauh dari kebetulan keluarga-keluarga terdekatnya juga, gitu. Kayak gitu. Selain keluarga-keluarga terdekatnya juga, ya orang-orang yang akhirnya dia bisa percaya. Misalnya Ridwan Kamil sekalipun hari ini kan juga dipercaya sebagai gubernur DKI Jakarta. Bahkan kemarin juga habis di-endorse juga di gubernur DKI Jakarta. Ya banyak lah orang-orang kayak gitu. Teman-teman coba lihat secara sendiri. Atau bahkan hari ini Wahyu Hidayat Ali Mutahirin, calon wali kota di Kota Malang. Itu orang yang percaya sama Jokowi juga sebenarnya, teman-teman. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang dipercaya Jokowi, dan kebetulan anak-anaknya dan barangkali mungkin keluarga-keluarganya juga dilibatkan pada saat itu. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi ya hari ini bicara soal politik itu tidak ada teman, itu hanya kolega gitu. Lu bisa aja ditusuk dari belakang kapanpun, tapi kalau ditusuk sama keluarga itu nggak mungkin, paling susah. Coba berpikir seperti itu dalam berpolitik. Berarti mengenai penjelasan kakak tadi ada unsur melanggar prinsip demokrasi tersebut yang melegalkan berbagai cara agar Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Nah, namun berdasarkan kemampuan dan prestasi itu lebih kepada hubungan keluarga yang menguntungkan atau bagaimana menurut kakak? Kan ini cukup kontroversi juga kemarin bahwa IPK dari Gibran sendiri disinggung. Nah, bagaimana menurut kakak kemampuan yang dimiliki Gibran sehingga dia dapat maju sebagai wakil presiden? Menurutku ini aku langsung berpoin aja ya. Itu sebenarnya akhirnya lebih kepada akhirnya ya mungkin hubungan sama nepotisme gitu, nggak hanya hubungan keluarga aja, tapi ya dari orang-orang yang dekat sama Gibran juga. Kalau ngomongin soal kualitas kepemimpinan dari Gibran itu sendiri ya, kalau hari ini ngeliat Solo maju itu karena banyak proyek strategis nasional akhirnya dibawa ke Solo. Nggak adil memang bagi wali kota atau bahkan daerah-daerah lain. Ya Gibran dapat privilege begitu besarnya ketika bicara soal dia memajukan Solo gitu. Banyak proyek-proyek yang memang itu dari pemerintah pusat itu pakai APBN bukan APBD, tapi itu ditanamkan di Solo, dilakukan di Solo. Nah, akhirnya sebenarnya kurang adil juga sebenarnya. Kalau ngomongin soal kualitas, aku sebenarnya hari ini nggak mematok IPK adalah kualitas, enggak juga. Tapi secara lingkup akademis aja mungkin hari ini dia kurang begitu bertanggung jawab gitu ya. Atau bahkan dalam ketegasan dia atau bahkan dalam pemahaman dia soal permasalahan-permasalahan juga bagiku hari ini belum sekaya itu juga. Yang kayak menurutku kalau ngomongin soal lebih condong mana, kayaknya memang akhirnya lebih condong pada akhirnya tahap yang sifatnya nepotisme gitu. Pokoknya hubungan keluarga dibanding orang media karena mungkin kualitas. Kita nggak tahu ya hari ini silent majority itu memandang dia seperti apa, tapi hari ini kita semua selaku akademisi itu paham betul lah kalau misal ya orang ini kualitasnya kayak gitu, dan kita lebih melihat condong pada aspek hubungan keluargaan dibanding kualitas dia gitu. Sekian wawancara pada hari ini, kami mendapatkan ilmu atau kita semua di sini mendapatkan ilmu dari bagaimana cara pandang Kak Tomo mengenai politik yang ada di Indonesia sekarang ini. Terlebih lagi beberapa permasalahan yang dapat diangkat kemudian dibawa ke dalam wawancara. Terima kasih Kak Tomo atas ilmunya. Michael. Saya Divantilios. Saya Michael Adri. Dan salah satu. Ya, aku Tomo. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 5. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kondi Kusmasuti bersama rekan saya Lola Gita Sekiana. Pada kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2022. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, bisa Kak? Baik, nama saya Mutiara Ramadanti Royani dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2022. Baik, pada wawancara kali ini kami akan berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai topik tentang perekonomian dan keuangan negara. Bisa dimulai dulu, Cintu, buat pertanyaan pertama. Kita berlama-lama lagi, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Baik. Menurut Kakak sendiri nih, apakah terdapat potensi ketergantungan secara berlebihan pada kreditur asing yang dapat mempengaruhi perekonomian bangsa Indonesia sendiri?
Baik, mungkin ketergantungan pada kreditur asing tentunya akan mempengaruhi terhadap perekonomian di Indonesia, yang dimana ketika suatu negara atau Indonesia sendiri itu memiliki ketergantungan kepada kreditur asing, tentunya akan mempengaruhi ekonomi. Misalnya seperti semakin banyak utang yang dipinjam dari suatu negara itu, tentu akan mendapat beban suatu negara untuk dapat membayar utang tersebut. Apalagi kalau misalkan terjadi yang namanya nilai tukar rupiah yang menurun, tentunya itu akan sangat menghambat bagi perekonomian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan juga mungkin baiknya mungkin ada sedikit mungkin kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Kalau menurut kakak sendiri, kebijakan pemerintah harusnya untuk menangani hutang luar negeri itu sendiri? Baik, mungkin menurut saya pemerintah tuh harus lebih aware dan perlu membatasi terkait pinjaman atau hutang luar negeri, terutama pada proyek-proyek dalam jangka waktu yang panjang, karena hal itu harus dipertimbangkan nih, apakah manfaatnya itu lebih besar atau justru malah merugikan negara itu sendiri. Kemudian mungkin pemerintah juga dapat mengoptimalkan pendapatan seperti dari penerimaan pajak. Kemudian pemerintah juga dapat mengoptimalkan untuk bersinergi terhadap pihak investor dari swasta itu sendiri yang ada di dalam negeri. Oke, baik. Berikutnya kami lanjut ke pertanyaan kedua. Terkait kebijakan luar negeri yang disetujui oleh pemerintahan Joko Widodo itu kan pasti memiliki dampak yang ditimbulkan bagi negara nih Kak. Nah, ada nggak sih potensi resiko pada nilai tukar rupiah dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi? Ada kekhawatiran generasi mendatang nggak sih terkait masalah hutang yang bisa saja diwariskan? Baik, mungkin kebijakan seperti itu yang setelah disetujui pada masa pemerintahan Joko Widodo itu tentunya sangat memiliki resiko ya, terutama dalam penilaian tukar rupiah itu, yang dimana ketika kita memiliki hutang dari luar negeri, memiliki pinjaman ke luar negeri, kemudian kita bergantung pada pembayaran itu sendiri, yang dimana kalau misalkan terjadi penurunan rupiah, tentunya kita harus membayar dalam mata uang asing dengan jumlah yang lebih besar tentunya. Kemudian hal tersebut juga dapat menyebabkan inflasi, yang dimana hal tersebut juga dapat merugikan negara itu sendiri. Kemudian mungkin dampaknya untuk generasi mendatang itu, karena kalau misalkan utang yang dibiarkan semakin lama itu akan sangat berpengaruh pada generasi selanjutnya, yang dimana generasi selanjutnya tentunya akan terbatas, akan menghambat untuk mereka dalam membiayai pembangunan nasional dan juga kesejahteraan untuk negara itu sendiri. Mungkin cukup itu sih. Kemudian, menurut kakak sendiri, apakah pihak pemerintah itu telah melakukan transparansi kepada publik mengenai tujuan penggunaan hutang luar negeri tersebut? Menurut saya sendiri sih sebenarnya pemerintah tuh udah berusaha ya untuk mengasih kepada masyarakat dan juga publik untuk akan transparansi terkait pinjaman hutang luar negeri, mulai dari mungkin RAB-nya, kemudian alokasi dana yang ditujukan untuk apa saja. Cuma mungkin pemerintah tuh harus lebih menyediakan akses yang lebih mudah supaya masyarakat itu lebih mudah dalam akses keterbukaan transparansi itu sendiri. Pertanyaan yang nomor 4 ini masih terkait soal utang luar negeri. Nah, seberapa efektif sih pembangunan infrastruktur yang dananya itu berasal dari hutang luar negeri? Apakah berdampak pada bidang ekonomi? Mungkin kalau untuk hutang luar negeri yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur sendiri itu menurut saya cukup efektif ya, karena kan kita tahu sendiri ya, kayak pembangunan infrastruktur zaman sekarang seperti pembangunan tol, pembangunan pelabuhan, bandara dan lain sebagainya itu
tentu akan mempermudah dalam mobilitas seperti pengangkutan logistik, kemudian juga sarana lain sebagainya untuk kepentingan publik juga tentunya. Hal tersebut berdampak positif bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Namun mungkin pemerintah juga harus lebih jelas ya dalam memanajemen terkait dana itu tersebut, karena kan ini ibaratnya juga pinjaman dari luar kan, dan tentunya pemerintah harus menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum agar dampaknya itu dapat dilaksanakan dalam jangka panjang dan juga berdampak pada kestabilan ekonomi itu sendiri. Mungkin itu sih. Kemudian bagaimana sih sebenarnya peran pajak itu sendiri dalam meningkatkan pendapatan negara? Dan ada nggak sih tantangan tersendiri dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak menurut kakak sendiri? Pajak itu kan sebenarnya sumber utama dari pendapatan negara ya, dan di mana pemerintah menggunakan itu untuk membiayai kebutuhan yang ada di publik, misalkan kayak pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian juga pajak itu sendiri mungkin pemerintah tuh masih memiliki beberapa tantangan karena pemerintah juga belum mendapatkan penerimaan pajak dari masyarakat secara optimal. Mungkin tantangannya itu sendiri karena di era sekarang ini ekonomi digital juga kan sudah semakin berkembang kan. Nah, untuk itu pemerintah harus lebih meningkatkan sarana untuk masyarakat agar lebih sadar juga dan lebih patuh. Dan kan sekarang banyak nih masyarakat yang menunda-nunda, otomatis kan itu akan kena denda. Mungkin itu pemerintah harus memikirkan cara itu sih. Gimana nih caranya supaya masyarakat bisa tertib, kemudian juga disesuaikan dengan adil, dengan ketika pendapatan seseorang segini maka orang itu harus mengeluarkan pajak berapa, mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak. Lanjut, masih bahas soal keuangan negara, tapi ini konteksnya beda. Kalau jadi kan kita bahas utang luar negeri nih. Nah, kalau yang kali ini pertanyaannya tentang program bantuan sosial. Sebenarnya bansos itu ada dampaknya nggak sih buat keuangan negara? Kalau untuk bansos sendiri tuh, kalau untuk dampak dari keuangan negara tentunya ada ya, yang dimana bansos ini kan juga anggarannya juga nggak sedikit. Otomatis ketika pemerintah berani mengeluarkan kebijakan bansos ini, pemerintah harus memperhitungkan apakah dengan adanya bansos ini tidak akan memberikan keuangan pemerintah itu sendiri. Yang dimana mungkin bansos ini kan kita ketahui ya, ini sangat membantu bagi masyarakat yang mungkin ekonominya agak kurang. Pemerintah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat seperti itu, namun pemerintah juga harus mendapatkan pendapatan yang lebih yang setara mungkin dengan apa yang harus dikeluarkan. Otomatis pemerintah juga harus mendapatkan pendapatan yang lebih, sehingga bansos ini diharapkan tidak merugikan keuangan negara tersebut, melainkan dapat membantu perekonomian masyarakat itu sendiri dan juga anggaran dari negara itu sendiri. Masih terkait hutang luar negeri, kemudian apa kiranya yang terjadi jika negara Indonesia ini masih terus-menerus melakukan hutang ke luar negeri? Kira-kira apa dampak yang akan terjadi selanjutnya? Mungkin dampak dalam jangka waktu panjangnya yang mungkin tentunya Indonesia sendiri akan ketergantungan, yang dimana tentunya hal ini bukan menyelesaikan masalah, namun hanya menunda-nunda, karena ini tentunya nanti akan yang gak enak itu nanti yang merasakan generasi selanjutnya. Seperti yang tadi udah dibahas tadi juga ya. Terkait hal ini mungkin pemerintah harus lebih mandiri juga sih terkait hal itu, seperti memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dan memperdayakan sumber daya manusia yang ada juga, sehingga tidak hanya mengandalkan hutang luar negeri, namun kita juga memiliki pendapatan dari dalam negeri ini sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin pertanyaannya kami akhiri. Jawaban yang sangat membuka wawasan kita ya terkait hutang luar negeri dan dampaknya terhadap generasi selanjutnya.
sekian diskusi dari kami terkait perekonomian dan keuangan negara. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah MHM. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan salah satu narasumber kami, yakni Kak Naufal, angkatan dari Ilpol, Pak ya? dari Ilpol, angkatan 2022. Sebelumnya perkenalkan, saya Marsagina Salsabila dan rekan saya Michael Albert Haryanto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep politik Indonesia yang kerap dipengaruhi oleh kepentingan oligarki. Oke, langsung aja nih Kak ya. Dari pertanyaannya yang pertama nih, kita membahas bagaimana pandangan Kakak nih mengenai konsep politik di Indonesia tuh yang kerap dipengaruhi oleh kepentingan oligarki, Kak. Bersama, apakah ini tuh langkah yang strategis atau hanya memperkuat rezim, Kak? Karena tekanan dari oligarki itu sendiri kepada presiden atau kepada calon-calon tersebut. Oke, kita ngomongin konsep politik Indonesia dulu kali ya. Iya, boleh. Kalau kita bicara soal konsep politik Indonesia, sebenarnya kita perlu ketahui bagaimana sistemnya itu berjalan. Mungkin teman-teman dulu diajarkan bahwasanya Indonesia itu menganut sistem presidensial, dan kita juga ada parlemennya. Jadi ini sedikitnya kayak patogen gitu. Bukan patogen sih, lebih ke paradoks. Nah, bagaimana itu maksudnya? Ketika sistem presidensial itu seharusnya kekuasaan antara legislatif dan eksekutif itu dipisahkan dengan garis yang tegas. Tapi hari ini kita juga ada sistem parlemen juga. Nah, hanya dua faktor ini yang mempengaruhi untuk lahirnya koalisi-koalisi besar. Mungkin teman-teman belajar ketika dulu itu ada, mungkin belum ya, ada namanya tuh electoral threshold, parliamentary threshold, sama president threshold. Nah, ketiga ini akhirnya menyebabkan partai-partai kecil itu nggak bisa masuk ke dalam lingkaran yang ada di parlemen. Nah, oleh karena itu makanya koalisi-koalisi besar itu lahir. Nah, kenapa koalisi-koalisi besar lahir dan mengapa mereka berkontestasi di legislatif dan eksekutif? Karena apabila hanya memegang eksekutif, otomatis produknya nggak jalan. Misal partai A menang di presiden, tapi yang menang di parlemen adalah partai B. Otomatis itu adalah suatu skenario yang bahkan worst case-nya itu bisa berbuntut pada namanya tuh pemakzulan presiden. Jadi penting untuk partainya ketika udah menang di pemilu itu harus menang juga di tataran legislatifnya agar produk hukum, agar regulasi itu bisa berjalan semua. Nah, apakah dia pengaruh oleh kepentingan oligarki? Bisa juga. Sebenarnya pertanyaannya untuk memperkuat rezim atau enggaknya itu tergantung. Pemakanan rezim ini kan biasanya dikonotasikan kepada pemerintah yang sedang menjabat. Nah, pada hari ini mungkin kepentingan oligarki ini memang untuk justru menyokong private sektor atau sektor swasta. Misal nih, misal yang menang itu partai A, misal partai A ini ternyata kalau kita tarik secara connecting the dots-nya itu memiliki hubungan dengan tambang-tambang. Akhirnya partai A ini mengklaim Menteri Pertambangan agar izin-izin itu mudah. Nah, mungkin singkatnya seperti itu, teman-teman. Cukup menjawab ya. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua ya Kak. Menurut Kak Naufal sendiri, apakah keputusan dari kedua orang ini, yakni Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo ini dipengaruhi oleh kepentingan elit ekonomi dibandingkan kepentingan masyarakat Indonesia, dan bagaimana menentukan transparansi dan juga tingkat akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang selama ini mereka jalankan? Oke, kita coba menyoroti pada Prabowo dan Jokowi ya. Apakah dipengaruhi oleh kepentingan elit ekonomi? Iya. Tadi case-nya coba kita ambil dari US aja deh. Kenapa US itu selalu membela Israel, selalu membela, nggak pernah kayaknya dalam track record membela Palestina? Karena kalau kita coba telisik lebih jauh, orang-orang yang ada, kalau teman-teman tahu itu ada namanya World Trade Center, orang-orang di sahamnya, di migasnya itu rata-rata orang Yahudi. Nah, sehingga kita tuh bicara kalau teori politik itu ada namanya teori patron klien, yang mana biasanya orang-orang yang mau maju kontestasi itu tuh didekeng oleh bohirnya masing-masing lah bahasanya.
Nah, biasanya buyer ini adalah orang yang ada di sektor ekonomi, pengusaha tambang, pengusaha minyak, terus pengusaha market dan lain-lain. Dan itulah yang menyokong apa? Jadi misal mereka menyokong dana kampanye, terus menyokong dan lain-lain lah. Otomatis ketika sang kandidat ini maju, perlu memberikan istilah katanya kalau bahasanya sekarang itu feedback. Feedbacknya berbentuk pemulusan izin, pemulusan pertambangan dan lain-lain. Jadi memang selama bentuk kebijakan itu pasti sangat dipengaruhi oleh kepentingan elit ekonomi dibandingkan kepentingan masyarakat banyak. Terus soal bagaimana menentukan transparansi dan tingkat akuntabilitas misal dalam decision making yang soal kebijakan publik atau produk hukum. Nah, memang di salah satu aspek dalam public policy kebijakan publik yang kebetulan aku dapat matkulnya juga di semester ini itu bicara soal meaningful participation. Artinya adanya keterlibatan dari masyarakat dan oleh expertise. Pemaknaannya bagaimana begini teman-teman? Semisal kita bikin, misal nih kita pemerintahan nih, kita bikin soal produk hukum yang mengatur soal lingkungan. Nah, orang-orang di DPR, orang-orang di pemerintahan, mostly itu hanya orang-orang politik, bukan orang-orang expertise yang ada di ahli bidang-bidangnya. Nah, melihat hal itu, seharusnya di sistem sekarang itu dalam pengambilan keputusannya untuk melakukan perhitungan atau kalkulasi, itu penting untuk memperlibatkan orang-orang yang memiliki ahli di bidangnya. Misal, aku adalah Menteri Lingkungan. Aku harus pada akhirnya mungkin aku ke IPB, mungkin aku ke dosen-dosen, mungkin aku ke tenaga ahli yang memiliki concern di bidang lingkungan yang serupa. Dan juga ke masyarakat adat juga, misal itulah yang masuk meaningful participation. Terus bagaimana menentukan transparansi dan tingkat akuntabilitasnya adalah ini kalau kita lihat di DPR-nya aja ya, itu ada website DPR dan di situ ada salah satu subnya namanya Prolegnas, artinya Program Regenerasi Nasional. Nah, dari situ kita bisa lihat bagaimana perumusan. Namun di Prolegnas ini sendiri dalam perumusannya itu selalu dibikin sidang tertutup. Artinya bagaimana ngeceknya ya per hari ini sangat sulit kalau nggak punya ordal sebenarnya. Singkatnya mungkin seperti itu. Oke deh. Jadi harus ditekankan pada kepentingan publik begitu ya. Betul. Sangat informatif sekali ya teman-teman penjelasan dari Kak Naufal. Gitu ya, dari sudut kakak nih sebagai mahasiswa, apakah aliansi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu memberikan peluang bagi oligarki atau menguasai sektor-sektor penting pemerintahan, perekonomian, atau justru sebaliknya? Apakah aliansi ini tuh memberikan peluang yang lebih inklusif dan demokratis? Menarik. Jadi gini teman-teman, untuk kita bahas Kim lah ya, mungkin ya Kim Plus itu lah ya. Mungkin kalau pada awalnya kita melihat koalisi Indonesia Maju waktu Prabowo masih lawan Ganjar kemarin itu kan udah gede. Teman-teman orang mana? Jakarta bukan? Aku dari Jakarta. Saya dari Jawa Timur. Oh, dari Jatim. Nah, ambil sedikit di daerah Jabodetabek tuh. Aku lupa siapa paslon yang diusung. Itu waktu pilkada ini ya. Kalau kita lihat tuh partai-partai yang usung itu udah kayak bukan koalisi, itu lebih kayak ke sponsorship kalau lihat. Karena hampir semua partai. Artinya pada akhirnya teman-teman hari ini tuh partai bedanya ya, di Amerika kan cuma dua partai yang kenal. Ini ada Demokrat sama Republik. Nah, orang-orang Demokrat ini orang-orang yang konservatif. Istilah kata mereka kayak menolak untuk pada ini menolak LGBTQ gitu misalnya. Nah, orang Republik itu kayak gitu. Nah, orang Demokrat itu yang lebih demokratis. Mereka menerima imigran kayak gitu. Nah, maksudku dalam dua study case ini adalah partai di sana tuh benar-benar partai yang memiliki nilai. Orang-orang Republik ini nggak mungkin pada akhirnya mengizinkan imigran untuk datang ke Amerika. Pun sebaliknya, orang-orang Demokrat nggak mungkin pada akhirnya untuk membiarkan LGBTQ diintimidasi. Nah, poinnya sekarang adalah partai-partai Indonesia itu terlalu banyak dan kayak nggak ada garis bedanya gitu. Sekarang apa bedanya PKB sama P3, bedanya Partai Demokrat sama Nasdem, itu nggak ada bedanya. Jadi partai sekarang itu kalau kita bicara tipologi partai itu hanya partai elektoralis. Artinya partai-partai pada hari ini fokusnya hanya pemenangan pemilu. Nah, terus nyambung ke yang aliansi Prabowo atau Kim Plus ini, peluang bagi olahraga sangat peluang. Karena kalau kita lihat tarikannya, orang-orang belakangan Jokowi dan Prabowo ini koneksinya mesti banyaknya itu di pertambangan. Artinya apa? Ketika izin tambang ini diberikan, orang-orang yang menempati area potensial tambang, dalam hal ini masyarakat adat, itu pasti digusur. Sehingga sangat sulit untuk menemukan inklusivitas dan demokratis dalamnya. Dan juga mereka itu rata-rata di belakang Jokowi dan Prabowo adalah orang-orang yang memang backgroundnya selain ekonomi, backgroundnya adalah orang-orang oligarki yang memang dari dulu udah jadi zamannya SBY lah istilah kata. SBY. Ya, mungkin singkatnya gitu teman-teman.
Oke Kak, jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kakak sendiri, hubungan kedua orang tersebut yakni Bapak Prabowo dan juga Jokowi itu teridentifikasi memunculkan ancaman pada prinsip-prinsip demokrasi atau kebebasan berpendapat, atau justru malah munculnya potensi positif dalam stabilitas politik? Kalau kita bicara konteks stabilitas politik, jelas enggak, karena partai oposisi pada hari itu cuma PDIP toh. Dan kalau kita melihat hampir di semua lini di pilkada itu Kim Plus itu majuin orang dan lainnya itu pasti PDIP. Artinya ketika partai ini udah berkoalisi semua, nggak ada yang namanya check and balance dalam sistem demokrasi. Artinya ketika memang misal kita ngesain, jadi gini teman-teman, Ciptaker kemarin kan super demo tuh, atau lebih kira Omnibus Law lah. Ciptaker itu kenapa didemoin? Itu karena gini, misalnya teman-teman kan dari komunikasi ya, misal teman-teman kerja, nanti udah lulus kerja di industri kreatif. Nah dulu sebelum ada UU Ciptaker, industri kreatif ini maksimal, jadi sebelum kalian dikontrak jadi pegawai tetap, kalian tuh jadi pegawai lepas dulu. Nah itu maksimalnya cuma 3 kali kontrak. Nah otomatis setelah itu harus jadi pegawai tetap. Nah dengan ada UU Ciptaker sekarang perusahaan itu nggak wajib. Artinya teman-teman nantinya kalau misal udah umur misal 35, 40, perusahaan itu boleh aja untuk melepas kalian. Nah sedangkan pada hari ini kan kayak minimum usia kan kayak 20, 25 dan sekian. Nah artinya apa dalam konteks ini? Artinya konteks untuk pada akhirnya menimbulkan stabilitas politik yang misal nih orang-orang yang sekarang kita lihat mana kerjaan yang terima orang-orang kayak difabel misalnya, orang-orang yang terima kelompok rentan, orang-orang yang terima orang udah berusia 50 itu udah nggak ada. Dan kalau memang semuanya berkoalisi nggak ada partai yang menentang hal itu. Nah itu satu. Terus yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi atau kebebasan berpendapat. Akhirnya dengan korelasi yang tadi, yang mana presiden dipegang sama partai Kim Plus, pilkada-pilkada pakai Kim Plus, ini tuh bisa adanya penyalahgunaan kekuasaan. Misal konteksnya kayak gini, ini aku cerita ya, ini cerita sedikit aja. Jadi teman kemarin tuh, ini kita bahas konteks kebebasan berpendapat ya. Ini kita bahas konteks kebebasan berpendapat ya. Kemarin tuh, ini real nih, waktu bulan apa ya? Bulan kemarin ada anak angkatan 24 itu anak hukum. Dia tuh tahu KPRI itu nggak? Tahu Kak. Itu dia tuh diculik. Ceritanya gini, ceritanya ada mobil di depan dia ditanya namanya siapa, terus dia dimasukin ke mobil. Terus kepalanya ditutup, itu jam 3 sore, akhirnya dia dibalikin lagi, ini singkatnya ya, dibalikin lagi jam 12 malam. Dan waktu itu adalah yang ditanyakan adalah soal jangan sampai ada gerakan di Malang saat pilkada. Nah, akhirnya penculikan aku langsung parno waktu itu ya, kemana-mana gue cek dulu lah. Jadi akhirnya konteks kebebasan berpendapat itu kayaknya bisa teman-teman simpulkan dia dari kejadian yang kemarin. Itu kalian akan berapa? Kita akan di angkatan 24. Oh iya, hati-hati lah ya. Itu salah satu tadi kebebasan berpendapat. Nah, terus kalau prinsip demokrasi apakah tercoreng? Sangat iya, karena kita ngeliat gimana pencalonan. Ini deh kalau kalian ikut kawal putusan MK deh. Nah itu kelihatan di situ bagaimana padanya konstitusi ini coba untuk diotak-atik demi pelanggaran kekuasaan. Betul. Itu mungkin teman-teman. Jadi aliansi antara Bapak Prabowo dan juga Jokowi ini juga sebenarnya memunculkan kekhawatiran gitu ya Pak? Betul. Cukup mengkhawatirkan berarti kan. Oke lah, kita langsung lanjut ya Kak. Menurut Kakak, apakah kebijakan yang dihasilkan dua tokoh ini tuh nantinya akan terdapat kecenderungan yang menguntungkan oligarki daripada rakyat Kak? Nah terus habis itu juga bagaimana menilai efektivitas kebijakan dalam mengatasi permasalahan terjadi di Indonesia-nya sendiri Kak? Dari pertanyaan pertama mungkin ya kayak yang oligarki atau rakyatnya. Oke, jelas menguntungkan oligarki itu jelas untuk pertanyaan pertamanya. Kenapa? Karena selain seperti tadi case yang udah aku sampaikan tadi, contoh banyaknya RUU bermasalah tuh sekarang kayak gini. Ada namanya RUU TNI Polri sama RUU penyiaran. Nah, mungkin kita bahasnya secara singkat aja. RUU penyiaran tuh intinya yang dimuat itu kalau RUU itu sampai diketok, ketika teman-teman main WA, main IG, itu pemerintah tuh bisa melakukan penyadapan terhadapnya. Dan penyadapan itu tanpa adanya surat kuasa. Dan nanti ketika kita main sosmed itu ada buku panduannya. Jadi udah nggak boleh dem. Jadi Twitter tuh nggak boleh di private, terus gini nggak boleh private dan lain-lain. Nah, kenapa pada akhirnya seperti itu? Untuk pada akhirnya nggak ada narasi-narasi atau popular opinion yang mencoba untuk menjatuhkan rezim.
Nah, kenapa itu muncul? Takutnya ketika popular opinion yang berkonotasi untuk menyerang rezim itu hadir, takutnya ada delegitimasi kekuasaan, yang artinya ketidakpercayaan publik kepada oligarki, yang intinya agar dirasa oligarki ini serasa kayak kami selalu memikirkan masyarakat kok dan lain-lain kayak gitu. Nih, kita ambil dari case lagi, makan siang gratis. Nah, makan siang gratis mungkin di satu sisi di orang-orang itu melihat bahwa ini peduli nih pemerintah untuk ngasih makan dan lain-lain. Tapi yang harus diketahui adalah produsen yang susu dan makan siang gratis itu ternyata itu punya Prabowo. Artinya kan pada akhirnya itu kan alih-alih, ya mungkin iya ya ngasih makan ya, tapi kan pada akhirnya dana triliunan itu kan maksudnya ke Prabowo lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus bagaimana cara kita menilai efektivitas kebijakan dalam mengatasi permasalahan di Indonesia? Kita lihat aja kayak gini wes. Tadi case-nya yang paling cocok kayaknya untuk kebijakan itu ini soal kemacetan. Kita ambil teman-teman danya kalau lewat sini kan pasti lewat jembatan Suhat kan, dan berhentinya itu di lampu merah. Nah, waktu aku sempat mau bikin kajian ya sama teman-teman dari teknik dari PWK Perhimpunan Kota. Nah, dari jembatan Suhat itu sekitar beberapa tahun ke depan itu bakal rubuh kalau memang kita berhentinya di situ terus. Nah, apa hubungannya dengan public policy? Hubungannya adalah kebijakan yang dibuat oleh dalam konteks pemerintah Kota Malang aja itu tidak memperhitungkan aspek perencanaan wilayah dan kota. Nah, kenapa sih pada akhirnya dulu itu waktu sebelum teman-teman di Malang ya, dulu itu sebenarnya berhentinya tuh di lampu merah. Jadi ini kan everyday, tau kan everyday ya? Ini kan jembatan berhentinya dulu di sini. Oh iya. Tapi cuma dulu itu diancam lah bahasanya sama si everyday ini, karena itu bikin nggak ada customer yang masuk sana katanya. Ada pemerintah dulu aja dan malah meresikokan keselamatan banyak orang yang ada di jembatan itu. Jembatannya. Betul, artinya kebijakan yang dibuat ini juga kebijakan yang karya misal nih oligarkinya nggak sedang bilang gini, oh ya udah langsung dibilang ke sini, itu gitu segampang itu pada akhirnya. Tuh teman-teman. Sangat informatif sekali ya dari Kak Naufal. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut Kak Naufal, apakah terdapat keterlibatan media dalam pemberitaan yang cenderung mendukung kepentingan oligarki dalam masa kepemimpinan dua tokoh tersebut, Bapak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Dan apakah media memberikan liputan yang seimbang dan juga adil, ataukah malah mungkin kalau kalian tahu media yang bisa dibilang independen sekarang itu mungkin cuma menurutku itu cuma kalau teman-teman tahu itu ada namanya Tempo. Nah, dulu tahun 98 itu Tempo pernah dibredel gara-gara terlalu mengkritisi pemerintahan. Sekarang kalau kita bicara konteks media, coba teman-teman tahu Metro TV kan? Tahu. Itu punya siapa? Metro TV. Itu Metro TV itu tuh punya Surya Paloh. Iya. Nah, Surya Paloh ini ketua Partai Nasdem. Iya. Nah, jadi dalam konteks nanti kalian belajar kok ada matulnya di Komun. Nah, jadi ketika kita bicara konteks media dan komunikasi, kadang banyak pemberitaan-pemberitaan itu di Metro TV. Nah, teman-teman tahu MNC Group nggak? Nah, MNC Group ini punya, kalau nggak salah itu punya Haritano. Nah, artinya ketika suatu media ini dimiliki oleh elit-elit, mungkin bahasanya kayak gitu ya, artinya dia itu juga memiliki kewenangan, karena itu kan swasta ya, dia kewenangan untuk pada memilih berita apa yang ingin dia mau tampilkan. Oh iya. Nah, sadar nggak sadar, MNC TV, Metro Group itu tuh sangat jarang untuk pada akhirnya memberitakan soal rezim Prabowo, lebih banyak selebritas dan lain-lain lah. Dan pun apabila memberitakan soal politik, baik dari Metro atau MNC, itu pasti memberitakan lawan politiknya, Anies Baswedan, PDIP dan lain-lain. Kayak gitu teman-teman. Jadi perlu diketahui ketika melihat media ini independen atau enggak, lihat dulu ini punya siapa. Kayak gitu mungkin. Dan per hari ini yang cuma protes itu cuma Tempo doang. Dan kemarin ya teman-teman dari Tempo itu mobilnya dipecahin, mobilnya digulingin. Artinya istilah kata dilakukan persekusi lah. Pemberitanya terlalu liar. sangat keras banget ya berarti? Jadi meskipun ada media yang berusaha untuk adil dan memberikan liputan yang seimbang, tapi pasti juga ada media yang melakukan hal-hal yang seperti kakak sebutkan tadi ya. Betul. Ada kayak oknum-oknum tertentu. Ya, rasanya kita ke pertanyaan mungkin yang terakhir, Kak. Dalam konteks politik di Indonesia nih, Kak,
fenomena kan politik dinasti itu sangat menjadi topik yang sering diperbincangkan di Indonesia ini. Menurut kakak, bagaimana tanggapan kakak mengenai politik dinasti yang dilakukan oleh Joko Widodo hingga Pak Prabowo Gibran? Apakah kakak melihatnya sebagai itu nepotisme yang melanggar prinsip demokrasi, ataukah itu didasarkan oleh karena kemampuannya Pak Gibran ini sendiri yang lebih kepada hubungan keluarga atau lebih kepada hubungan keluarga? Nah, terus juga dampaknya itu apa terhadap kita, terhadap kepercayaan masyarakat dan juga pada sistem politik di kami di Indonesia? Oke, jadi kan sebenarnya kalau dari keluarga aku itu kan banyak latar belakang militer ya. Bahkan ketika sampai pada hari itu dia kalau nyoba tuh cuma nanya gini, ini yang Golkar yang mana? Sebatas itu. Artinya apa teman-teman? Artinya sekarang banyak masyarakat yang kita nyebutnya mungkin baby boomer, kita nyebutnya apa ya, baby boomer gen apa mungkin gen itu tuh karena mungkin udah terlalu lama berada di rezim baru, kepercayaan mereka tuh hanya kepada Golkar tok wis. Nah, itulah yang disebut namanya akar rumput atau grassroots. Nah, konteksnya dalam hal ini apa? Ketika kita lihat politik dinasti untuk orang-orang dengan rentang kelahiran tahun 1960-an sampai 1970-an itu tuh udah nggak ada soalan dengan politik dinasti ini, mau ini yang maju, karena memang itu udah terbentuk sejak dia kecil bahkan sampai tahun Raju Orde Baru itu. Nah, ketika kita lihat sadikisnya Gibran dan kerap dengan politik dinasti, jadi kan Jokowi ini kan punya saudara namanya kan Anwar Usman. Anwar Usman ini ketua MK. Nah, waktu itu pernah diajuin suatu perubahan undang-undang yang soal usia waktu itu. Nah, Anwar Usman itu kenapa dibilang memiliki indikasi dinasti politik itu karena alasannya gini. Jadi waktu pengambilan keputusan itu sebenarnya ada 9 hakim. Nah, 4 hakim ini menolak, 4 hakim ini menerima. Nah, ketua MK itu dari penentunya, dan ketua MK ini pasti nggak mungkin dong, nggak mungkin kayak ngambil orang asal. Nah, kesalahannya itu Anwar Usman di situ adalah tidak mempertimbangkan aspek material dan aspek formilnya. Akhirnya dia memilih keputusan ya udah nggak apa-apa dilegalin aja. Nah, itulah yang kerap dinasti politik. Tapi permasalahannya orang-orang kenapa udah cerita Golkar dan lain orang-orang dengan rentak kelahiran tersebut itu udah fuck off dengan dinasti politik karena mereka dulu tuh Golkar selalu membantu gini kayak gitu. Nah, mungkin hanya mungkin Gen Z dan mungkin Gen apa di atasnya Gen Z itu milenial ya, milenial yang hanya memandang itu sebagai dinasti politik. Nah, terus kalau kita bicara kemampuan prestasi di Gibran kayaknya enggak deh, dia IPK aja berapa nggak sih? 2 apa berapa gitu. Maksudnya padarnya standar kelayakannya tuh nggak dapat gitu Gibran. Terus bagaimana dampak politik dinasti terhadap kepercayaan masyarakat sistem politik? Nah, kalau soal Gen baby boomer, Gen X itu benar-benar fuck off itu dengan politik dinasti. Nah, mungkin fokusnya adalah ke kita milenial sama Gen Z. Tapi permasalahannya Gen Z sama milenial itu tuh karena apa ya? Masih banyak lah orang-orang yang terbilang fanatik terhadap salah satu orang, misal Prabowo. Nah, banyak dari keluargaku itu yang pada akhirnya memilih Prabowo itu karena itu ada teorinya, aku lupa apa namanya. Pokoknya milih itu karena kasihan itu nggak pernah menang. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, dampak politik dinasti terhadap masyarakat itu ada, tapi rata-rata dampaknya ini hanya terjadi di kota-kota metropolitan. Menurutku, karena di lingkunganku, karena teman keluarga yang ini Malang ya udah mereka nggak peduli juga dengan hal itu. Itu mungkin singkatnya. Tuh teman-teman. Cukup menjawab banget kayak ini ya. Jadi penjelasan dari Kak Naufal selama berdiskusi bersama sangat informatif, lengkap banget, dan mengenai apa tadi sistem oligarki yang ada di Indonesia ya? Ya, sistem oligarki yang ada di Indonesia, bagaimana politik-politik dinastinya kita. Jadi mungkin sekian dari kami dan assalamualaikum.